Puji Tuhan. Selamat pagi bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita memasuki hari yang baru dan kita juga mau menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Tapi untuk ini mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh ada, kami boleh hidup itu karena kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami dan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapan Allah menyertai hamba-Mu dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus dan firman itu menjadi bagian hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini judul renungan firman Tuhan yang diberikan kepada saya yaitu penyembahan yang sejati. Kita tahu arti dari penyembahan, yaitu adalah bagaimana cara atau proses kita menyembah kepada Tuhan atau pemujaan kita kepada Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan lihat bagaimana penyembahan itu yang didasari dengan iman percaya kita kepada Tuhan, yang tentunya didasari oleh firman Tuhan dan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekalian. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, kita diharuskan menjadi kewajiban kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya asli dan murni, tidak ada campurannya kepada Allah. Jadi kita lihat di dalam ayat ini, dalam Roma pasal 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam terjemahan lama juga mengatakan bahwa sebab itu saudara-saudara, hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu oleh segala rahmat Allah. Jadi Rasul Paulus menasehatkan kita. Rasul Paulus minta kepada kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tidak seperti pada waktu zaman dulu kita harus memberikan korban binatang, tetapi kita lihat di sini sekarang kehidupan kita lah yang menjadi korban untuk Tuhan dan untuk kita berikan kepada Tuhan. Itu harus kudus, yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita lihat
kita sebagai pelaku penyembahan itu kepada Tuhan. Sekarang kita melihat di dalam Roma ini tadi, kamu mempersembahkan, ya, kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 12, di sana menceritakan bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelumnya mereka diharuskan mengadakan korban persembahan, ya. Dan di dalam Keluaran pasal 12 itu ayat yang kelima itu merupakan persyaratan sebagai korban persembahan. Dikatakan seekor domba jantan tidak bercela, berumur setahun dan dikurung selama 14 hari. Baru diadakan korban bakaran tersebut, korban persembahan tersebut. Jadi kita lihat di sini bahwa persembahan itu betul-betul dipersiapkan, harus dipersiapkan, yaitu dengan tidak bercacat. Seperti yang kita tadi sudah baca dari judul, penyembahan yang sejati. Sejati itu menyatakan sebenarnya, kesungguhan, tulen, asli, murni, ya. Dan kita lihat di sini tidak ada campuran sama sekali. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hidup ini, kita menyembah Tuhan sehingga kita dapat melakukan penyembahan yang sejati. Yang kita baca selanjutnya di sini, itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam kita menyembah kepada Tuhan, yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah kita, itu harus disertai dengan kesucian, kekudusan, mempersembahkan kehidupan kita sehingga itu berkenan kepada Allah, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, kita sebagai penyembah-penyembah yang sejati, yang dikuduskan, yang sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yang Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita dengan kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita jadi penyembah-penyembah Allah yang sejati. Penyembahan-penyembahan itu yang harus kita lakukan. Sebab itu jadilah penyembah yang sejati disertai dengan penyembahan, yaitu perbuatan yang sejati, yang sungguh-sungguh benar-benar berdasarkan firman dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, sehingga itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kami semua sebagai umat-umat ketebusan, memberikan persembahan hidup kami kepada Tuhan dan melakukan penyembahan-penyembahan dengan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan,
perlengkapi kami dengan firman dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Tanamkan terus firman-Mu dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.